Jelang laga final ASEAN U23 Championship 2025, atmosfer panas terasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan supporter Indonesia memenuhi stadion untuk mendukung timnas Garuda Muda. Dukungan ribuan supporter dipastikan membuat GBK bergemuruh malam ini. Salah satu dukungan datang dari kelompok supporter Ultras Garuda. Ultras Garuda datang sambil meneriakan yel-yel sebagai bentuk dukungan mereka kepada tim Garuda Muda. Cinta Garuda selamanya. Garuda bisa menangkan semua laga, berusaha. Tidak hanya Ultras Grande, kelompok supporter lainnya yaitu La Grande Indonesia juga siap menggemuruhkan Gelora Bung Karno. Mereka siap mendukung Garuda Muda yang malam ini akan berlaga melawan Vietnam dalam final ASEAN U23 Championship 2025. Pemirsa, pasukan Garuda Muda siap tampil habis-habisan untuk berebut gelar juara ASEAN U23 Championship 2025. Lebih dari 1.200 personil gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda Jakarta dikerahkan untuk pengamanan. Pemeriksaan ketat juga dilakukan di setiap akses masuk ke dalam stadion. Timnas Indonesia U23 akan melakoni partai final Piala AFF U23 2025 menghadapi Vietnam. Dan untuk mengetahui antusiasme supporter Garuda Muda, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yasmin Atania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, Yasmin. Seperti apa euforia para pendukung timnas malam hari ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Euforia para pendukung timnas Indonesia begitu luar biasa sekali. Saya berada di titik di sini. Ini merupakan titik dari gate utara, Davi. Hingga saat ini sejak sore hari tadi terus berdatangan para penonton, khususnya adalah pendukung timnas muda kita. Kalau kita lihat di layar televisi, tidak hanya orang dewasa saja yang datang, tapi juga banyak keluarga yang datang turut serta membawa buah hati mereka untuk mendukung tentunya timnas U23 yang akan berlaga dalam partai final melawan timnas Vietnam tepatnya pada pukul 8 malam nanti. Kurang lebih setengah jam menjelang pertandingan, area Stadion GBK ini terus dipadati oleh supporter timnas kita. Dan saya akan coba mewawancarai penonton yang datang ke sini untuk mengetahui seperti apa begitu antusiasme mereka untuk mendukung timnas kita. Langsung saya di sini, Mas, boleh minta waktunya sebentar dengan Mas siapa dan asal dari mana, Mas? Dari Rionaldo dari Jakarta. Rionaldo dari Jakarta. Mas ini datang bersama teman atau gimana? Bersama teman. Iya. Kira-kira Mas melihat pertandingan final Indonesia melawan Vietnam U23 ini nanti akan seperti apa menurut Mas? Kalau menurut saya pertandingan mungkin akan berjalan dengan sengit karena sama-sama kuat juga, sama-sama kekuatannya sama-sama imbang. Kemungkinan akan berjalan dengan seru sekali sih untuk final kali ini sih. Oke. Untuk nanti kira-kira ada ini nggak Mas, kira-kira bintang yang akan paling terang lah nanti dari timnas kita nih, pemain yang diunggulkan nanti kira-kira siapa? Yang pasti sih striker andalan kita, Jens Reven sih, yang mungkin akan mencetak banyak gol. Insya Allah kita doakan. Tentunya kita doakan bersama-sama ya. Mas, terakhir untuk prediksi skor Indonesia melawan Vietnam dari Masnya sendiri berapa, Mas? Saya optimis 2-0 untuk Indonesia. Sama timnas Indonesia dapat meraih kemenangan. Jadi kalau bisa Amin menang di tahun ini merupakan trofi kedua ya bagi timnas kita ya. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Selamat melanjutkan kembali ke dalam ya.
Baik, David dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu supporter yang hadir ke sini bersama teman. Tadi tentunya berharap timnas kita dapat meraih kemenangan. Optimis timnas akan menang melawan Vietnam. Kalau kita kilas balik, David dan juga pemirsa, terkait dengan pertemuan antara Indonesia melawan Vietnam dalam Piala AFF U23 ini memang bukan yang pertama ya berhadapan dengan Vietnam. Khusus di Piala AFF U23 ini perjumpaan pertama terjadi di tahun 2019. Di semifinal Indonesia menang 1-0 atas Vietnam berkat gol dari Muhammad Lutfi Kamal. Kemudian perjumpaan kedua di tahun 2023 yang mana Indonesia kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Tentunya kita berharap di tahun ini Indonesia dapat bangkit dan juga meraih kemenangan. Ini merupakan salah satu kado yang begitu baik begitu ya untuk Indonesia tentunya yang akan menghadapi atau mengejar hari kemerdekaan yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, Davi. Baik, ramai sekali di sana dan Yasmin sepertinya terbawa suasana dan euforia di sana. Dan sebentar lagi sepertinya Yasmin juga akan masuk ke dalam stadion untuk menonton. Terima kasih Yasmin atas laporan Anda langsung dari GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan melihat euforia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga Indonesia versus Vietnam. Kami telah terhubung dengan pecinta sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Ege. Selamat malam Davi, selamat malam seluruh pemirsa. Oke, karena Bang Ege di dalam stadion, saya panggil Bung Ege aja deh. Bung Ege, boleh digambarkan nih bagaimana euforia di dalam stadion nih? Ya, yang pertama tadi memang agak susah masuknya karena hanya 2 pintu yang dibuka. Tetapi sudahlah, kita sudah ada dalam stadion, semuanya sedang sangat semangat mengharapkan kemenangan, walaupun katakanlah mungkin ini adalah pengulangan dari apa yang dicapai oleh Indra Safri. Itu pada tahun 2019, teman-teman saya yang ada di sini menyaksikan langsung di Rayong pada waktu itu. Setelah mengalahkan Vietnam 1-0 di semifinal melalui gol Lutfi Kamal, kemudian Indonesia mengalahkan Thailand 2-1 melalui gol Rizky Sani dan Osvaldo Hai. Apakah kemenangan Indra Safri akan diulang kembali? Di mana kita menjadi tuan rumah oleh Vandenberg dan semua timnya pada tahun ini. Tadi disebutkan oleh teman-teman untuk hadiah menjelang ulang tahun Indonesia 17 Agustus, mudah-mudahan bisa terjadi. Demikian Davi. Ya, itu harapan kita. Saya bisa lihatkan ya. Iya. Wah, ramai sekali. Bung Ege di tengah-tengah ya. Saya seperti biasa ini di tengah-tengah, tapi bukan di VIP Barat tempat para pejabat kita, tapi ini di bagian timur. Ya. Oke, dari bagian timur. Tapi juga pada malam hari ini sistem VAR kabarnya akan diterapkan. Nah, Bung Ege melihatnya bagaimana nih penerapan sistem VAR pada pertandingan final ini? Tentu saja pertandingan yang baik diharapkan menggunakan VAR. Walaupun sebetulnya kalau mau jujur, pintu masuk ketidakadilan itu adalah dari perpanjangan waktu yang kadang semena-mena dan apakah wasit melihat VAR atau tidak gitu. Kecuali kalau seperti voli ya atau bulu tangkis di mana ada challenge ya untuk VAR, kan di sepak bola tidak ada. Tapi katakanlah tentu saja harapan menggunakan VAR ini adalah sesuatu yang lebih baik. Tetapi sebetulnya intinya adalah bagaimana Indonesia yang tampil sekarang dengan daftar susunan pemain yang menurut kita cukup baik ya. Itu bersama-sama dengan Vandenberg itu bisa mencoba menjawab kelelahan dan kemudian masih ada 2 pemain barangkali ya yang mungkin belum bisa turun langsung. Ya, pada malam ini kita melihat ada Arkan Fikri dan kemudian Tony Firmansyah juga belum bisa turun langsung, tapi mungkin nanti akan bisa turun pada saat-saat yang tepat sesuai dengan strategi yang selama ini jitu oleh Vandenberg. Tetapi sekali lagi Vietnam adalah tim yang sangat tangguh. 3 kali final U23 ini mereka menuju ke final dan 2 kali tampil sebagai juara. Paling banyak ya untuk jadi sebagai champion. Apakah kita malam ini bisa menyamai? Nah, tentu itu harapan kita, Davi. Iya, oke. Bung Ege, boleh dong diperlihatkan barangkali kameranya bisa ditunjukkan di stadion atau di pinggir lapangan. Bagaimana sih situasi saat ini di sana? Kemudian juga ada banyak dukungan dari supporter timnas Indonesia. La Grande juga ada di sana. Kemudian juga barangkali yel-yel sudah mulai diteriakan di sana, Bung Ege. Yel-yel belum diteriakan, tapi sudah ada lagu Indonesia merah darahku, putih tulangku ya. Kamera saya mungkin tidak bisa menjangkau sampai jauh, tapi
kurang lebih 14 menit 40 detik lagi pertandingan akan dimulai ya, countdown to kick off. Dan sebagian besar penonton kita memang baru memasuki lapangan, terutama karena tadi pintu yang dibuka hanya 2, ini agak unik ya. Memang di Indonesia U23 ini sudah termasuk tontonan yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan di beberapa tahun lalu, itu di Thailand hanya di Rayong ya, stadion yang 2 jam dari ibu kota, dari Bangkok misalnya. Kalau di kita sudah bermain di GBK, dan tentu saja ini menunjukkan betapa kita rindu prestasi ya, di samping mengharapkan timnas kita yang tanggal 8 dan 11 Oktober akan bermain melawan Arab Saudi dan Irak di Riyadh. Oke, Bung Ege, terakhir, Anda ada di sana, tentu saja Anda melihat langsung nanti bagaimana aksi-aksi pemain muda, prediksi skor, dan siapa yang akan mencetak gol. Prediksi Anda, Bung Ege. Ya, seperti biasa, kan kita sudah dengar bahwa Gibran meramalkan 3-0. Kalau kami di sini meramalkan akan ketat ya. Mudah-mudahan ramalan Gibran itu bisa tercapai, itu harapan kita semua. Tapi kalau kami di sini memprediksi bahwa ini akan ketat ya. Katakanlah hasilnya misalnya 2-1 untuk kedua sisi, bisa tentu kita berharap untuk Indonesia. Karena Davi, sebagaimana yang kita ketahui, kedua tim ini sudah menyiapkan strategi yang jitu. Dan kedua-duanya sama-sama menekankan pada penguasaan bola. Walaupun kita tahu Vietnam itu selalu lebih baik penguasaan bolanya. Dan lebih daripada itu, Vietnam juga bisa mencetak gol dari bola-bola mati. Ditambah juga dengan Vietnam bisa mencetak gol dari semua lini. Sementara kita, untuk menjawab pertanyaan Anda, memang seperti agak buntu ya, mengandalkan Jens Draven ya. Anda tahu ada 0-0, kemudian ada 1 sama dengan Jens Draven, dan pada 8-0 pun dia mencetak gol begitu banyak ya, 6 gol, sehingga dia memang diharapkan dapat menjadi pencetak gol pada malam ini, walaupun tentu lebih baik bermain sebagai tim. Siapapun yang mencetak gol, tetapi yang penting kita bisa mencetak gol dan bisa menang. Iya, berapapun skornya kita harapkan Indonesia bisa menang dan menjadi juara. Terima kasih Bung Ege. Nanti kita akan menghubungi Anda lagi di tengah pertandingan atau pertandingan sudah selesai nanti seperti apa di sana. Terima kasih Bung Ege atas waktunya. Selamat malam. Kita pernah juara, jadi kita punya harapan. Oke, itu harapan kita semua Bung Ege. Sampaikan salam kami untuk para pemain timnas jika bertemu di sana. Terima kasih Bung Ege. Selamat malam. Sehat selalu. Pengacara Roy Suryo tantang Jokowi, sebut nama tokoh di balik kasus ijazah palsu. iNewsroom segera kembali. Tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY.